T.S. Eliot pernah mengatakan, hanya mereka yang berani mengambil risiko melangkah terlebih jauh yang mungkin bisa mengetahui sejauh mana hal itu bisa dilakukan. Baiklah, saya Yosef Situmorang akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Manajemen Risiko Aplikasi Sobat di Badan Pusat Statistika Provinsi Riau menggunakan COVID-5. Dalam penelitian ini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Dian Fitri Anggreni, yang kedua Lydia Febiana, yang ketiga Rizky Fernando Telombanua, yang keempat ada Zulmah Diherli, dan yang kelima ada Yosya Situmorang, saya sendiri. Pada penelitian ini kami berfokus kepada aplikasi Sobat BPS atau Sensus yang ada di Badan Pusat Statistika Provinsi Riau. Sobat ialah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan sumber daya manusia dalam melaksanakan sensus dan survei BPS. Di sini juga kami menggunakan framework COVID-5 dengan domain APO12. Manajemen risiko dalam penggunaan aplikasi ini tentunya tidak luput dari kerentanan, ancaman, serta risiko yang ada dari risiko, maka dari itu diperlukan manajemen risiko. Metode penelitiannya kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara. Untuk mewawancarai kami menggunakan chart. Yang kedua, menganalisis data. Setelah kami mendapatkan data melalui kuesioner dan wawancara, kami menganalisis data tersebut dengan kerangka COVID-5. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengevaluasi kemampuan manajemen risiko aplikasi Sobat di Badan Pusat Statistika Provinsi Riau. Di sini kami menggunakan teori dasar manajemen risiko, COVID-5, APO, dan chart serta capability level. Hasil dan pembahasan. Di dalam hasil dan pembahasan kami menyajikan mapping COVID, analisis capability level, mitigasi risiko, identifikasi risiko, dan rekomendasi. Yang pertama ada mapping COVID. Pada penelitian ini, pemetaan dilakukan dengan memeriksa hubungan antar enterprise goals COVID-5 dan misi perusahaan. Terdapat 4 tahapan dalam penelitian ini, yaitu pemetaan enterprise goals, yang kedua pemetaan IT-related goals, yang ketiga integrasi menggunakan kerangka kerja COVID-5, yang keempat penyusunan chart. Dan yang kedua ada analisis capability level. Setelah dilakukan perhitungan tingkat capability dapat disimpulkan jika aplikasi Sobat dalam Pusat Statistika Provinsi Riau pada saat ini memiliki nilai 2,19. Nilai ini menunjukkan aplikasi Sobat berada pada tingkat manage proses, yang dimana pengelolaan manajemen risiko telah berhasil dilaksanakan, namun masih belum sepenuhnya bekerja dengan optimal. Yang ketiga ada analisis gap. Melalui perhitungan kesenjangan gap yang telah dilakukan, diperoleh 1,1 gap agar Badan Pusat Statistika Provinsi Riau bisa mencapai tingkat kapabilitas yang mereka inginkan, yaitu berada di tingkat 3. Yang keempat ada identifikasi risiko. Di sini kami mengambil tiga faktor yang menyebabkan risiko, ada alam, manusia, serta sistem informasi infrastruktur. Yang pertama alam. Dari alam, risiko yang ditimbulkan ialah gempa bumi. Frekuensi kejadiannya itu tidak pernah terjadi, dampaknya itu kecil. Yang berikutnya ada radiasi panas. Frekuensi kejadiannya tidak pernah terjadi, dampaknya itu besar. Lalu ada debu atau kotoran, frekuensi kejadiannya itu kadang-kadang, dan dampaknya juga kecil. Yang berikutnya ada kelembapan, frekuensi kejadiannya kadang-kadang, serta dampaknya sedang. Berikutnya ada kebakaran. Kebakaran frekuensi kejadiannya itu tidak pernah terjadi, namun dampaknya juga sangat besar. Lalu berikutnya ada faktor risiko dari manusia. Risiko yang ditimbulkan ialah informasi diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Frekuensi kejadiannya itu tidak pernah terjadi dan dampaknya sedang. Berikutnya ada hilangnya data. Frekuensi kejadiannya itu kadang-kadang serta dampaknya juga sedang. Berikutnya ada human error.
frekuensi kejadiannya sedang, dampaknya juga kecil. Lalu ada mantan karyawan atau user memiliki akses informasi, frekuensi kejadiannya itu kadang-kadang, serta dampaknya juga kecil. Berikutnya ada kebocoran informasi atau data, frekuensi kejadiannya tidak pernah, dan dampaknya juga kecil. Lalu ada kerusakan akibat manusia seperti cybercrime dan pembajakan, frekuensi kejadiannya itu kadang-kadang, dampaknya juga besar. Lalu dari sistem dan infrastruktur, resikonya ada server down, frekuensi kejadiannya itu sering, dan dampaknya juga sangat besar. Lalu ada gagal update, frekuensi kejadiannya sering, dampaknya sedang. Lalu ada kerusakan hardware, frekuensi kejadiannya itu kadang-kadang, serta dampaknya juga sedang. Berikutnya ada maintenance tidak terjadwal, frekuensi kejadiannya kadang-kadang, serta dampaknya juga kecil. Lalu ada backup failure, frekuensi kejadiannya itu tidak pernah terjadi, dampaknya sedang. Lalu ada terinfeksi virus, frekuensi kejadiannya itu kadang-kadang, dampaknya sangat besar. Lalu ada data corporate, frekuensi kejadiannya itu kadang-kadang, dampaknya juga kecil. Lalu yang terakhir ada kurang baiknya kualitas jaringan, frekuensi kejadiannya kadang-kadang, dampaknya kecil. Yang kelima ada mitigasi risiko. Dari risiko-risiko yang dijelaskan tadi, di sini kami melakukan mitigasi risiko. Risiko dari debu, melakukan mitigasi menggunakan alat pembersih secara rutin. Risiko dari kelembapan, mitigasinya mengontrol suhu AC ruang sehingga sesuai dengan iklim. Lalu ada risiko informasi diakses oleh pihak tidak berwenang. Mitigasinya meningkatkan privasi dengan mengatur akses aplikasi hanya di lokasi kantor. Risiko hilangnya data, mitigasinya melakukan backup data secara berkala dan terjadwal. Untuk risiko human error, mitigasinya melakukan pelatihan rutin kepada pegawai dan mengintegrasikan proses bisnis dengan teknologi informasi. Untuk risiko user masih memiliki akses informasi, mitigasinya menyimpan log akses yang ketat, catat akses apa yang diberikan dan batasi jika pegawai sudah tidak bekerja. Untuk risiko kebocoran informasi atau data, mitigasinya memberikan kepercayaan kepada staf IT untuk mengelola kepercayaan data. Untuk risiko kerusakan akibat manusia, mitigasinya melakukan update software secara rutin, mengabaikan email atau notifikasi lainnya yang mencurigakan. Untuk risiko server down, mitigasinya melakukan pemeliharaan perangkat, memilih hosting dengan kualitas terbaik. Untuk risiko gagal update, membuat penjadwalan update rutin dan memberi waktu tambahan jika update gagal. Untuk risiko kerusakan hardware, mitigasinya menggunakan hardware sesuai kebutuhan dan melakukan servis perangkat secara berkala. Dan untuk risiko maintenance tidak terjadwal, memberikan tanggung jawab maintenance ke salah satu staf. Untuk risiko backup failure, mitigasinya menguji dan memulihkan masalah sebelum menjalankan pencadangan, memastikan kepercayaan pemulihan 100%. Untuk risiko terinfeksi virus, mitigasinya tidak menggunakan jaringan pribadi di luar jaringan yang disediakan, menggunakan software yang legal. Untuk risiko data corp, mitigasinya membackup data secara berkala, melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap keutuhan data. Dan untuk risiko kurang baiknya kualitas jaringan, mitigasinya ialah pilih perangkat jaringan yang memiliki kualitas baik dan periksa koneksi jaringan secara berkala. Lalu yang keenam adalah ada rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan kepada Badan Pusat Statistika Provinsi Riau yaitu yang pertama, membuat tim untuk mengelola serta menyelaraskan implementasi manajemen risiko teknologi informasi. Yang kedua, mengadakan penilaian kinerja pegawai
dan menyediakan pelatihan yang terhubung dengan implementasi manajemen risiko teknologi informasi. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan manajemen risiko sistem informasi dalam mengelola risiko teknologi informasi dengan lebih optimal. Yang keempat, menyiapkan catatan tertulis yang rinci mengenai identifikasi risiko dan skenario teknologi informasi untuk mengatasi risiko yang akan terjadi. Serta yang terakhir, mengoptimalkan tingkat kegiatan monitoring, tinjauan, kontrol, dan manajemen terhadap penerapan manajemen risiko sistem informasi. Lalu untuk kesimpulannya dalam penelitian ini dapat 3 poin. Yang pertama, saat ini tingkat kapabilitas sobat Badan Pusat Statistika Provinsi Riau berada pada tingkat 2, yaitu manage proses dengan nilai 2,19 sehingga menghasilkan nilai gap 1,1. Yang kedua, terdapat 16 risiko yang memberikan dampak baik dari kecil, sedang hingga besar. Dan yang terakhir, dari hasil penelitian ini didapatkan 5 rekomendasi dalam pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Badan Pusat Statistika Provinsi Riau. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.